Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Hermawan dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Optimalisasi Peranan Jiswap dalam Menghadapi Resesi Ekonomi di Era Pandemi COVID-19 ditinjau dari akuntansi syariah. Ini profil saya yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini agenda saya hari ini, yaitu pertama menjelaskan latar belakang, rumusan, tujuan, hingga manfaat penelitian. Yang kedua akan menjelaskan mengenai grand teori G-swap dan peranan Basnas. Yang ketiga akan menjelaskan mengenai desain, tempat, instrumen, sampel, hingga sumber data penelitian. Dan yang terakhir akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengujian keabsahan. Untuk latar belakang masalah sendiri ini ada 3 poin penting yang peneliti catat, yaitu yang pertama dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang kedua resesi ekonomi menyebabkan lemahnya ekonomi umat, dan yang ketiga potensi G-swap belum maksimal di Indonesia. Untuk rumusan masalah sendiri ini peneliti menitikberatkan pentingnya peranan G-swap, apalagi dalam momentum yang tepat selama pandemi COVID ini. Maka peneliti akan lebih grip lagi untuk meneliti peranan G-swap ini dalam menghadapi pandemi COVID. Untuk tujuan dan manfaat penelitian sendiri, untuk tujuan sendiri itu yang pertama akan meneliti seberapa besar kontribusi G-swap bagi masyarakat yang terdampak. Yang kedua, seberapa efektif alokasi G-swap ini. Dan yang ketiga, apakah G-swap ini merupakan solusi yang tepat. Manfaat penelitian sendiri itu diharapkan alokasi G-swap ini bisa sangat membantu dalam semangat tolong-menolong dan mendistribusikannya dengan tepat guna. Yang kedua itu bisa membuka pandangan dan wawasan baru mengenai pengaruh G-swap yang sangat penting dalam kondisi saat ini. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan kesadaran kita terutama bagi orang-orang kaya agar membayar G-swap karena ini sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. Untuk grand teori sendiri ini peneliti menggunakan Syariah Enterprise Theory, di mana dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa aturan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat. Hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis syariah yang dilakukan lembaga amil zakat merupakan pemenuhan amanah dan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Dalam pengembangan teori ini yang dilakukan sedemikian rupa telah mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah Syariah Enterprise Theory. Untuk zakat sendiri ini ditinjau dari sudut pandang bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka yang berarti berubah, suci, tumbuh, dan baik. Dalam terminologi, zakat diartikan sebagai aktivitas memberikan harta yang diwajibkan oleh Allah dalam jumlah hitungan tertentu dan diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk pelaksana akuntansi sendiri, DSAK telah mengeluarkan ED 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, dan penerbitan ED 109 diharapkan pengelolaan zakat ini bisa lebih transparan agar efektif dalam penggunaannya. Untuk infak sendiri dalam bahasa artinya membelanjakan harta, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat kepada Allah. Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf atau benar dalam pandangan syariah dan dilakukan karena mengharap pahala dari Allah, sebagaimana hadis Nabi berikut ini. Untuk wakaf sendiri adalah salah satu bentuk filantropi dalam Islam. Wakaf merupakan salah satu penggunaan harta yang dianjurkan, dan dalam wakaf sendiri itu ada dalam bentuk aset non-kas, tetapi ada juga yang dalam bentuk uang tunai atau yang disebut wakaf tunai. PSAK 112 mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk keperluan kesejahteraan umum menurut syariah.
Resesi ekonomi ini dikutip dari Forbes pada 15 Juli 2020, seorang ekonom Julius Siskin mendefinisikan resesi ekonomi adalah penurunan PDB yang terjadi dalam 2 kuartal berturut-turut. Sedangkan menurut Biro Riset Ekonomi Nasional merupakan otoritas yang menentukan mulai dan berakhirnya resesi di Amerika, resesi sebagai penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Indonesia sendiri resmi mengalami resesi pada kuartal 3 2020. Ini karena kuartal 2 2020 minus 5,32% secara year on year, dan di kuartal 3 itu minus 2,03% secara year on year. Otomatis 2 kuartal berturut-turut minus maka menyebabkan resesi. Nah, ini ada beberapa penyebab resesi yang dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama itu goncangan ekonomi yang tiba-tiba. Yang kedua, utang yang berlebihan sehingga bisa mengakibatkan gagal bayar. Yang ketiga, gelembung aset. Yang keempat, inflasi yang berlebihan. Yang kelima, deflasi yang berlebihan. Dan yang keenam, perubahan teknologi yang secara tiba-tiba. Nah, saya menjelaskan sedikit mengenai program Basnas dalam menanggulangi COVID. Basnas kita tahu sendiri merupakan lembaga amil zakat milik pemerintah satu-satunya yang bertugas untuk mengalokasikan JISWAP. Ini salah satunya ada 8 program Basnas dalam menanggulangi COVID ini. Nah, potensi JIS di Indonesia sendiri ini masih realisasinya masih sangat kecil, yaitu baru 3,4% dari potensi zakat sebesar 233,8 triliun. Artinya apa? Artinya masih banyak potensi yang belum terrealisasi. Kalaupun bisa terrealisasi, ini akan sangat berguna untuk dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini salah satu contoh beberapa peranan Basnas dalam masa pandemi COVID ini. Nah, untuk desain penelitian sendiri, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan objek penelitian, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan library research. Untuk tempat penelitian sendiri, ini peneliti menganalisis dari teks, dari jurnal, dari artikel, dari berita, ataupun dari headline news Basnas. Untuk instrumen penelitiannya sendiri, ini melalui pengamatan observasi non-partisipan, melalui tinjauan pustaka karena disesuaikan dengan sumber data yang digunakan, yaitu data sekunder. Nah, untuk sampel dan sumber data penelitian yang telah tadi peneliti singgung, yaitu menggunakan jurnal penelitian, berita, artikel, ataupun headline news Basnas yang terkait penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data ini melalui kajian dokumentasi pustaka, dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dicatat poin-poin penting untuk analisis data tahapan berikutnya. Dan untuk teknik analisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis konten, yaitu teknik untuk menganalisa data berupa teks yang digabungkan dari beberapa sumber yang selanjutnya akan dibuat kesimpulan untuk mencerminkan fokus penelitian yang diamati. Dan untuk uji keabsahan data sendiri, ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai uji validitas data. Teknik ini digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dari data tersebut dideskripsikan dan dikelompokkan. Mana data yang relevan, mana data yang tidak, mana yang memiliki pandangan yang sama. Data-data tersebut dikategorisasi untuk kemudian dipilih mana data-data yang relevan untuk ditarik kesimpulan. Sekian penelitian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.